Joanna, apa yang sedang Joanna lakukan? Hai Swini, Joanna sedang melihat catatan minggu lalu tentang membantu orang tua di rumah. Ternyata membantu orang tua di rumah menyenangkan juga ya. Oh iya dong, tentu saja. Terus apa kegiatan yang Joanna lakukan di rumah untuk membantu orang tua? Pertama Joanna merapikan kasur. Terus Joanna merapikan meja belajar. Terus Joanna melipat selimut. Oh, luar biasa sekali ya Joanna. Terus gimana respon orang tuanya Joanna ketika Joanna mau membantu di rumah? Tentu saja senang dong, Miss. Nah, habis itu Joanna dikasih es krim. Wah, senang sekali bukan? Nah, saat ini kita akan menyaksikan kisah dari Alkitab mengenai bagaimana jika kita mau membantu dan bekerja keras, kita akan diberkati Tuhan dengan apa saja yang kita kerjakan. Bagaimana? Sudah tidak sabar bukan? Wah, sudah tidak sabar lagi dong. Ayo kita saksikan di Mesbah Cilik. Apakah kamu pernah makan di restoran bersama keluargamu? Jika pelayanannya baik, apakah keluargamu memberikan imbalan atau tip untuk orang yang melayani kamu? Apakah orang itu mengharapkan imbalan atau tip? Ketika kamu membantu seseorang, apakah kamu berpikir tentang mendapatkan imbalan? 20 tahun telah berlalu sejak Yakub meninggalkan rumah dan keluarganya. 20 tahun ia telah bekerja untuk pamannya, Laban. Pada saat ini, Yakub sudah memiliki 10 anak laki-laki dan setidaknya 1 anak perempuan. Setelah Yusuf lahir, Yakub meminta Laban untuk membiarkannya kembali ke Kanaan. Tetapi Laban memohon agar ia tetap tinggal. Tolong tinggallah. Pinta Laban. Aku tahu bahwa Tuhan telah memberkatiku karena kamu. Jadi Yakub setuju untuk tetap. Dan Laban setuju untuk membayar Yakub untuk pekerjaannya. Semua domba atau kambing yang berbintik, bercak, dan berwarna gelap akan menjadi milik Yakub. Sejak saat itu, banyak hewan telah ditambahkan ke kawanan Yakub. Yakub kini adalah seorang yang kaya. Anak-anak Laban tidak senang tentang hal ini. Yakub tahu bahwa mereka percaya bahwa kawanan miliknya seharusnya menjadi milik mereka. Dan Yakub juga tahu bahwa sikap Laban terhadapnya tidak seperti sebelumnya. Jadi, ketika Tuhan berkata kepada Yakub, "Kembalilah ke tanah ayahmu." Yakub tahu saatnya untuk pergi. Tanpa memberitahu Laban, ia mengumpulkan istri-istrinya, anak-anaknya, dan kawanan hewannya dan memulai perjalanan ke Kanaan. Setelah 3 hari, Laban mengetahui bahwa Yakub telah pergi. Laban mulai mengejarnya. 7 hari kemudian, Laban berhasil mengejar Yakub. Malam itu, Tuhan berbicara kepada Laban. Keesokan harinya, Yakub mengamati Laban dan orang-orangnya. Ia berkerut dahi dengan cemas saat mereka semakin mendekat. Ia tahu bahwa Laban tidak akan senang melihatnya. Mengapa kamu melarikan diri tanpa memberitahu saya? Teriak Laban. Kamu bahkan tidak membiarkanku mencium cucu-cucuku dan putri-putriku selamat tinggal. Kamu tahu aku memiliki kekuatan untuk menyakitimu. Tetapi malam lalu Tuhan mengatakan kepadaku untuk tidak mengatakan apapun kepadamu, baik atau buruk. Yakub menjawab, "Aku pergi tanpa memberitahumu karena aku pikir kamu mungkin mencoba mengambil istri dan anak-anakku. Paman Laban," lanjut Yakub, "aku telah menjadi pekerja yang setia bagimu selama 20 tahun. Selama waktu itu,
Aku berhati-hati merawat hewan-hewanmu. Aku tidak mengeluh tentang pekerjaanku, baik itu di panas terik maupun di dingin yang membekukan. Aku bekerja selama 14 tahun untuk membayar utangku padamu untuk putrimu, dan 6 tahun terakhir ini, aku bekerja untuk mendapatkan hewan-hewan itu. Selama waktu itu, kamu mengubah gajiku 10 kali. Tetapi Tuhan menyertai aku. Kamu seharusnya mengirimku pergi dengan tangan kosong. Tetapi Tuhan tahu seberapa keras aku telah bekerja untukmu. Itulah sebabnya Dia berbicara padamu malam lalu. Yakub, dalam arti tertentu, segala sesuatu yang kamu miliki berasal dariku. Laban berbicara tajam. Ini adalah putriku dan cucuku. Hewan-hewan yang kamu miliki berasal dari kawanan hewanku. Tetapi tidak akan benar bagiku untuk menyimpan putriku dan anak-anaknya. Suara Laban sekarang lebih lembut, Mari kita buat kesepakatan damai. tawarnya. Yakub setuju. Jadi, kedua keluarga mengumpulkan beberapa batu menjadi tumpukan besar, Batu-batu ini adalah saksi di antara kita. kata Laban. Aku tidak akan melewati tumpukan batu ini untuk menyakitimu, dan kamu tidak akan melewati tumpukan ini untuk menyakitiku. Yakub mengulangi janji itu. Aku tidak akan menyakitimu dan kamu tidak akan menyakitiku. Kemudian kedua pria dan keluarga mereka berbagi makan bersama. Pagi-pagi sekali, Laban mencium putrinya dan cucu-cucunya. Kemudian Laban kembali ke rumah. Dan Yakub serta keluarganya melanjutkan perjalanan ke Kanaan. Selama bertahun-tahun, orang-orang menyebut tempat itu Mispa, tempat berkat. Karena disitulah Laban berkata kepada Yakub, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan.